Ya, di sini ada gambar organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Untuk sistem pencernaan yang kedua ada tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Untuk sistem pencernaan yang ketiga ini ada lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari yang pertama itu ada pepsin. Pepsin itu enzim yang fungsinya memecah protein jadi asam amino. Untuk yang kedua ada renin, yaitu enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein. Untuk getah lambung yang ketiga ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, lambung terdiri dari beberapa bagian, ada fundus, badan lambung, kardiak, pylorus, dan otot sphincter. Untuk sistem pencernaan selanjutnya ini ada usus halus. Usus halus ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar yaitu organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Nah, untuk yang terakhir, sistem pencernaan organ manusia ini ada anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak.